Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra keempat dari pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri seorang adipati Tuban. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Kota Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel dan memperdalam ilmunya kepada Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Pada waktu beliau belajar di Ampel, yaitu pesantren ayahnya, beliau ditemani bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Di samping belajar agama, beliau juga belajar kesenian dan budaya Jawa yang diperoleh dari ibunya yang pandai memahami sastra Jawa, seperti kesusastraan Jawa dan tembang-tembang jenis macapat yang populer masa itu. Mengawali dakwahnya, Sunan Bonang memasuki wilayah pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langgar atau musala di tepi barat Sungai Brantas, Desa Singkar, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwah yang keras seperti merusak arca yang dipuja penduduk menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa, Tantra Jana, Buddha Jaya, dan Nyai Blencing. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan dan masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang Sunan Prapen, yaitu tahun 1551 Masehi. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, yang mengangkatnya beliau sebagai Imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam, kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus untuk beribadah yang digunakan juga oleh para pengawal tasawuf sebagai tempat menyendiri. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis kitab Primbon Sunan Bonang. Kitab tersebut berisi ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Makki, dan lain-lainnya. Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang memberikan kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan,
Sementara kelebihan-kelebihan yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang sebenarnya adalah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Alat musik bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Hal ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Keahlian dengan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan, diantaranya sebagai berikut: menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, mengubah tembang-tembang Jawa, dan membuat berbagai jenis gending. Beliau termasuk penemu alat musik bonang. Peran yang kedua adalah memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan di tengah-tengah dengan seorang cakreswara atau imam sebagai pemimpinnya yang membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Peran yang ketiga itu menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wijil. Suluk Wijil adalah pengetahuan tentang tasawuf yang lebih mendalam yang ditulis dalam sastra Jawa dan berbentuk tembang. Karya tersebut masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang, yaitu 1. Sosok seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan sastra. 2. Gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam. 3. Toleran dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Demikianlah sekilas kisah Sunan Bonang. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.